Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Wahyuningsih dari MI Muhammadiyah Kerakitan Bayat Klaten. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan baru yang memiliki sifat-sifat mirip dengan induknya. Kemampuan ini penting untuk kelangsungan hidup spesies dan menjaga keseimbangan alam. Pada materi ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkembangbiakan makhluk hidup. Secara umum, proses perkembangbiakan pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan membelah diri atau berkembang biak tanpa melalui proses pembiakan, biasanya terjadi pada tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Cara perkembangbiakan dengan perkawinan antara sel telur dan sperma untuk menghasilkan keturunan baru. Yang pertama, perkembangbiakan pada manusia. Manusia berkembang biak secara generatif. Proses perkembangbiakan manusia dimulai dengan fertilisasi. Fertilisasi yaitu pertemuan sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan di tuba Fallopi yang menghasilkan zigot. Zigot yang terbentuk akan membelah diri dan berkembang menjadi embrio, kemudian janin, dan akhirnya lahirlah bayi. Perkembangbiakan hewan. Untuk perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Perkembangbiakan hewan ovipar. Ovipar merupakan proses perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Proses reproduksi ovipar dimulai ketika sel telur hewan betina dibuai oleh sperma yang dihasilkan hewan jantan. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vivipar, yaitu perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Sel telur betina dibuai oleh sperma jantan kemudian membentuk zigot. Zigot yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim menjadi calon individu baru yang biasa disebut dengan embrio. Yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar. Merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar karena perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Telur yang dibuai akan tetap berada dalam tubuh hewan betina dan menetas di dalam tubuh tersebut. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu yang secara vegetatif dan yang secara generatif. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah cara tumbuhan berkembang biak menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri, seperti tunas, akar, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan generatif hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi, seperti serbuk sari dan kepala putih. Jadi saya simpulkan, perkembangbiakan makhluk hidup merupakan proses penting untuk menjaga kelangsungan hidup spesies dan keseimbangan alam. Kita perlu menjaga keseimbangan perkembangan makhluk hidup agar tidak terjadi ledakan populasi yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan. Sesi tanya jawab dan diskusi saya beri waktu 20 menit. Terima kasih. Demikian materi yang saya ajarkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.